Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, boleh kita berdoa dulu. Biasanya siapa yang memimpin doa? Oke, ya, kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhikni bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidayatul Azkia, Hadir. Husnul Khotimah, sakit. Surat sakitnya ada? Ada. Kaila Ramadhani Iskandar, Lailatul Sadiah. Oke. Mulia Ananda, Naisila Fatma, Siti Aulia, Siti Azahra. Jadi yang sakit 3 orang ya? Oke. Di sini Ibu mengingatkan kembali, sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, kita di sini mempunyai waktu Ibu melakukannya sekitar 45 menit. Jadi Ibu minta di sini kalian aktif, berperan aktif, kita ada tanya jawab, terus nanti kita ada sharing. Jadi kita pergunakan waktu 45 menit itu semaksimal mungkin. Gimana? Siap? Siap. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu hari ini akan memberi materi tentang stop bullying. Adapun tujuan dari pembelajaran materi stop bullying ini adalah bertujuan untuk mencegah bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan kita, terutama mungkin di lingkungan sekolah kita ya. Terus juga supaya kalian tahu apa sih dampak nanti kepada korban yang menjadi bullying tersebut. Nanti Ibu jelaskan ada beberapa dampak yang terjadi pada korban. Nah, jadi di situ dari pemateri ini kita akan mengetahui apa dampaknya, apa itu bullying, dan bagaimana kita cara pencegahan bullying di sekolah, terutama mungkin sekolah kita ya, gitu. Oke? Sudah bisa? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, terima kasih ya, kita mulai. Pernah dengar bullying? Pernah. Sering dengar? Sering. Mungkin bullying tidak asing lagi ya di lingkungan sekolah kita ataupun lingkungan sekolah yang di luar, karena kadang bullying itu terjadi di lingkungan di sekitar kita sendiri. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini biasa terjadi melalui kata-kata, perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Jadi baik itu melalui perkataan, terus dari sikap mungkin ya, dari lirikan mata pun kadang itu bisa menyebabkan terjadinya bullying. Ada macam-macam tindakan bullying atau perundungan. Yang pertama itu perundungan fisik. Pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan resiko jangka pendek bahkan jangka panjang. Jadi kan ada itu namanya bullying
perundungan fisik, kadang pelaku bisa melakukan menyenggol. Menyenggol pun itu termasuk dengan bullying perundungan fisik. Terus mungkin ada hal yang mungkin biasa ya bagi kalian, tapi itu termasuk perundungan fisik. Menginjak sepatu, itu juga termasuk perundungan fisik. Kemudian ada perundungan verbal. Perundungan verbal sebuah intimidasi berupa kata-kata secara tertulis maupun secara yang diucapkan. Itu verbal. Berarti verbal misalnya ngeefek. Terus ada kata-kata yang menyindir. Nah, itu termasuk dari perundungan verbal. Terus ada perundungan sosial. Sebuah penindasan yang dapat merusak reputasi atau hubungan seseorang menjadi orang ketiga, kan? Itu merusak hubungan orang. Misal kalian punya berteman nih bertiga, terus satunya misalnya suka yang menjadi, kalau kita bahasa Banjar itu biasanya jadi orang anjur antar. Nah, itu termasuk perundungan sosial. Terus ada lagi cyberbullying. Sebuah cara penindasan melalui dunia maya, dapat berupa ketikan atau mengintimidasi atau mengunggah foto video seseorang yang tidak pantas. Misal kalian kan menyebarkan foto-foto teman nih berpegangan tangan. Itu termasuk di cyberbullying. Terus untuk perundungan seksual, sebuah tindakan yang berbahaya atau memalukan pada seseorang seperti catcalling atau bahkan tindakan sosial. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Langkah-langkah jika melihat tindakan bullying. Yang pertama, segera melapor kepada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Misal, Bu Pian jangan takut untuk melapor apabila kalian melihat ada tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita. Terus jangan diam, tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perilaku yang tidak baik. Tunjukkan rasa empati kalian. Ada teman nih yang dibully, jangan ikut-ikutan membuli. Kita bisa tunjukkan bahwa kita tidak setuju. Kalian bisa menegur. Jangan takut untuk menegur yang salah. Terus selanjutnya ajak teman-teman untuk bersama-sama mencegah bullying. Kita rame-rame yuk stop bullying. Jangan ajak teman untuk melakukan hal bullying tersebut. Lanjut. Cara mencegah bullying. Yang pertama, jadilah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Berarti tunjukkanlah sikap kita yang baik, mengajak teman-teman untuk tidak mengolok-ngolok teman yang lain. Ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak membiarkan ada yang merasa sendiri. Jadi bila misalnya teman minta untuk kita mengajak bullying, jangan, stop. Jangan melakukan tindakan bullying. Terus ikuti aturan sekolah yang mengajarkan kita untuk bersikap sopan dan menghargai satu sama lainnya. Jadi di setiap sekolah itu ada peraturan yang tertera di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengapa penting melapor? Melapor adalah langkah pertama untuk menghentikan bullying. Dengan melapor kita membantu teman untuk membantu teman yang mungkin merasa takut atau sedih. Mungkin ada sih teman yang sering merasakan selalu diolok-olok teman lain, tapi dia merasa takut untuk bicara, untuk lapor kepada guru, atau bahkan dia cerita sama teman dekat pun dia kadang merasa takut. Lalulah kalian, apabila kalian melihat, maka kalian yang bisa bertindak untuk melaporkan ke guru kalian. Terus di sini bagaimana mendukung teman yang mengalami kesulitan?
menjadi teman yang baik. Mendengarkan teman dengan baik, bukan menghakimi. Ya, menjadi teman mendengar. Mungkin kita tidak bisa mencarikan solusi untuk permasalahan teman, tapi setidaknya kita bisa menjadi sebagai teman yang pendengar yang baik. Jadi teman itu dia merasa nyaman. Dia curhat nih. Walaupun kita belum bisa memecahkan permasalahannya, tapi setidaknya dia sudah berani berbagi dengan masalah yang dia hadapi. Terus ajak teman untuk berbicara dengan guru atau orang dewasa yang bisa membantu. Jadi setelah kalian menjadi pendengar yang baik untuk teman, beri pengertian ke teman. Yuk kita lapor yuk, aku bantui lapor ke ibu guru. Beri dia keyakinan bahwa melapor itu tidak akan terjadi hal-hal yang malah menakutkan. Beri dia pengertian, beri dia rasa nyaman bahwa melapor itu nanti akan bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Terus yang berikutnya, tunjukkan bahwa kita peduli dan siap untuk membantu. Jadi terbuka, membuka diri untuk teman bahwa kita bisa membantu dia, bahwa nanti dia curhat ke kita, dia merasa nyaman dan merasa aman. Itu yang utama. Oke, next, lanjut. Nah, di sini Ibu akan berikan sedikit, ada video. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban,
atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang kalian lihat tadi? Boleh angkat tangan. Dampaknya apa yang apabila terjadi bullying? Apa yang dampak terjadi kepada korban? Boleh angkat tangan. Ibu, Silakan. secara umum, Ya. dampak jangka pendek yang dapat ditemukan pada korban bullying seperti trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun hingga pemikiran untuk bunuh diri. Pada jangka panjang, efek dari perundungan dapat berakibat pada berkurang atau tidak mampunya seseorang untuk beradaptasi saat sudah dewasa, seperti kesulitan mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang, sulit adaptasi saat bekerja, dan sebagainya. Oke. Good job. Bagus jawabannya. Jadi dampak bullying secara jangka pendek itu nanti ada kecemasan dia, menyendiri, ya kan? Nah, untuk jangka panjangnya itu dia lebih ke trauma. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kalau gitu kita diskusi ya. Kita diskusi. Silakan kalian bikin kelompok. Silakan bikin kelompoknya. Sudah? Kelompoknya sudah tersusun? Masih semangat? Masih semangat? Ayo kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. 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 Oke ya, terima kasih. Ibu bagikan untuk LKPD-nya, untuk tugas diskusi kelompok kita. Kelompok Nah, bisa kalian lihat di LKPD itu untuk tugas kalian, silakan ikuti apa yang ada di LKPD situ. Silakan kerjakan dari kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Untuk tugasnya kelompok 1, silakan kalian jelaskan pengertian dari apa itu sih bullying. Nah, oke. Kelompok 2, tugas kalian apa dampak bagi si korban bullying. Kelompok 3, tugasnya bagaimana cara mengatasi bullying. Kelompok 4, tugasnya apa sebab terjadinya bullying. Kemudian kelompok 5, tugas kalian sebutkan jenis-jenis bullying. 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Sudah ya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Oke.
Sekarang kita mulai diskusinya ya. Silakan untuk kelompok siapa dulu yang mau? Ayo, kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Oke ya, maju. Maju depan sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama Ulun Fitri Gajija. Nama ulun Nahira Ratna. Nama ulun Rahman Syifa. Soal pertama, coba Anda jelaskan pengertian dari bullying. Jawab. Pengertian bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui secara sengaja dan berulang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman maupun hingga menimbulkan dampak buruk lain seperti cedera secara psikologis, fisik, dan sosial. Oke, jadi dari kelompok 1 itu apa sih itu bullying? Jadi tadi sudah dijelaskan, bullying adalah Ada sebuah perilaku. agresi yang dilakukan Mm-mm. orang atau sekelompok orang. Nah, bullying adalah sebuah perilaku yang dilakukan satu orang maupun berkelompok untuk ke orang lain. Nah, dari sini ada tambahan mungkin dari kelompok lain untuk dari pengertian bullying? Atau ada pertanyaan? Boleh bertanya? Oke, dari kelompok silakan nama kalian. Kelompok dari kelompok berapa dan sebutkan nama. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ulun Taylor Ramdan Iskandar, ulun Siti Aulia, ulun Siti Umina Hidayah, Yuliana. Apakah bullying termasuk dari emosional? Ya, termasuk emosi karena membuli bisa karena perasaan marah yang berlebihan. Nah, dari pertanyaannya, apakah bully itu termasuk bagian dari emosional? Jadi sudah dijawab temannya, bully juga termasuk bagian dari emosi karena Bisa karena perasaan marah yang berlebihan. karena dari bully adalah perasaan marah yang berlebihan. Jadi sifat membuli, kadang membuli seseorang, membuli teman karena dia ada perasaan yang marah yang berlebihan, mungkin cemburu yang berlebihan, atau ada mungkin perasaan iri yang berlebihan. Oke, untuk dari kelompok 1 ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita beri oplos buat teman-teman untuk kelompok 1. Ya, silakan. Mungkin satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi. Silakan untuk kelompok 4. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mulia Nanda, nama saya Setia Diana, nama saya Nania Laulia, Nama saya Yedisa Fitri. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, pertanyaannya apa? Sebab terjadinya bullying. Karena si pelaku merasa dirinya berkuasa dan si korban lebih lemah darinya, maka dari itulah si pelaku melakukan bullying kepada korban. Sudah. Kenapa sih terjadinya, apa yang menyebabkan terjadinya bullying? Karena si pelaku, jawaban dari teman kalian, karena si pelaku itu merasa lebih berkuasa, karena dia merasa lebih kuat, maka dia mencoba untuk menindas atau membuli yang lemah. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kenapa sih terjadi bully? Misal di kelas kita ya,
Kenapa sih terjadi bullying di kelas kalian? Ayo, di kelas ada bully nggak? Ayo jujur, di kelas ini ada suka bully nggak? Nggak ada. Nah, biasanya itu karena terjadinya bullying itu tadi karena dia merasa berkuasa, mungkin merasa lebih cantik, perasaan dia lebih cantik dari teman-teman yang lain. Oke ya, untuk kelompok 2 terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Ya, silakan duduk. Hasil kelompok dari kita semua ini tentang apa itu bully, tentang apa itu perundungan, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil kelompok yang ada? Siapa yang bisa? Ya, silakan Askia. Kesimpulannya, bullying itu sangat tidak baik ya. Artinya bully itu berpengaruh nanti untuk ke masa depan si korban dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek untuk bully itu juga sangat berpengaruh karena nanti dia bisa menurunkan prestasi dalam pembelajaran, dia lebih sendiri, dia lebih menarik diri dari pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dan juga nanti dia akan paling fatal dari kasus bully itu dia bisa bunuh diri. Oke, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan dari materi yang ada di bully ini? Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau sekarang ibu yang bertanya sama kalian. Kira-kira kalau ada di kelas ini teman yang dibully, apa kalian lakukan? Misal ada teman yang membuli nih, kalian lihat, atau mungkin kelas sebelah ada yang kasus pembulian, apa yang kalian lakukan? Kenapa? Melapor ke guru. Ada lagi? Ayo. Ada lagi kalau kalian lihat kasus pembulian? Kenapa? Membantu. Iya, membantu. Terus ada lagi? Dibully baik maupun itu secara fisik maupun secara verbal, kalian melihat di depan mata kalian, apa yang kalian lakukan untuk teman kalian? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Oke, terus dia curhat nih, curhat ke kamu ya. Terus tadi aku dibully nih, dibully di kelas sebelah misalnya ya. Kamu menjadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik. Setelah menjadi pendengar yang baik, kemudian melapor ke Guru. Melawan si pelaku dan mencegah untuk membuli si. Oke, bagus sekali jawabannya. Melawan dan melapor ke guru untuk menghindari terjadinya bullying. Mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Buat Ibu, kalian itu hebat. Dari sekarang kita stop bullying ya. Jangan ada lagi perundungan di kelas kita. Nah, sekarang kita bikin slogan. Oke? Slogan untuk perundungan. Slogannya Ibu contohkan dulu ya. Ya. Stop bullying, SMK bisa. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Stop bullying, SMK bisa. Oke, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa nanti untuk materi berikutnya. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita tadi diawali dengan berdoa ya. Jadi kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan materi hari ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang Ibu dapatkan juga dari kalian, kita sharing di sini.
Di sini kita sama-sama belajar. Ibu belajar dari kalian, kalian juga menerima materi dari Ibu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang banyak, bagi lingkungan kita sekitarnya. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kita akhiri materi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi